Kami persilahkan mungkin dari Pak RW dulu menyampaikan hal-hal yang perlu didiskusikan pada kesempatan sore. Kebetulan kemarin Bapak Kurniawan tuh juga kaget. Ada memang masyarakat, mungkin saya kira masyarakat saya bisa hadir di sini karena ada masyarakat kan memang banjir ini ya selalu berlalu-lalu ya sampai bertahun-tahun. Alangkahnya saya minta bantuannya ya, dari dorongan masyarakat. Akhirnya kami bisa hadir di sini. Akhirnya saya hubungi nih Pak RT semua. Bagaimana Pak RT ini? Ada berapa RT Pak? Yang terdampak itu ada 3 RT. 3. Nah, 3 RT. Akhirnya saya hubungin Pak RT-nya, Pak wakilnya sih bisa ngobrol bareng di sana. Hubungan Pak Iwan mengajak. Gitu. Saya nggak ngerti nih, nggak paham. Mau iya memang bener banjir, kemarin waktu hujan besar banjir. Gitu. Kan memang itu di Solokan itu sangat kecil Pak. Kalau hujan besar udah ngembang, terus besok baru hasad, kadang-kadang saya betis gitu ya, beberapa 5-3 RT Yang tinggi sebenarnya sepaha ya, masuk ke rumah. Gitu. Kali ada solusi gitu, ada bikin sudetan baru lagi ya, memang ada alokasi ya di wilayah RT 3 Pak untuk mengurangi debit air Pak ya, gitu ya. Memang sudah ada kunjungan dari dinas terkait juga gitu, seperti itu. Tapi memang kalau kulihat ini belum menemui titik solusi gitu, seperti itu. Jadi kedatangan kami kemari ya, saya selain mewakili juga RT di wilayah sebelahnya ada 2 gitu ya. Dan dalam hal ini ya saya berusaha di sini karena saya juga punya amanah di kelurahan sebagai ketua BKM Pak Haji Punten. Jadi kita berharap ini ya salah satunya di BKM kita punya peran gitu terkait pembangunan di masyarakat gitu. Dan juga permasalahan itu bisa terselesaikan gitu. Jadi memang ya panjang sekali ya, kalau Pak Haji juga bisa cerita luar biasa gitu ya, apa yang sudah dilakukan gitu. Dan sehingga sampai saat ini ya kami datang kembali dan memang belum pernah ya kita datang kita datang ke sini dalam artian untuk yang minta solusi ya, mudah-mudahan terakhir gitu ya, tanpa perlu ada kegiatan-kegiatan istilahnya yang bisa ke depan masyarakat bisa lebih nyaman lagi tinggal di lokasi tersebut. RT 5 yang terdampak di RT 5 sampai RT 3 sama 2 ya, itu sangat menderita sekali Pak. Itu dari tahun ke tahun itu ya selalu menderita tuh warga RT 3 RT tersebut, gitu Pak. Sebelumnya sebelum ada perumahan ya aman-aman aja, itu nggak ada istilahnya basah banjir. Sebelum ada dibangun dengan perumahan seperti itu aman-aman aja. Nah semenjak dibangun dengan perumahan itu selalu ada masalah seperti itu. Dan bahkan sebelumnya ada berupaya Pak Dewan dan lain-lainnya berupaya untuk memperbaiki seperti itu, tapi belum selesai hingga sekarang. Gitu. Makanya harapan saya nih khususnya di warga RT 05, harapan saya ini dengan terakhir ini tidak ada seperti musyawarah tentang masalah tadi juga depannya seperti itu Pak. Harapan saya dengan permasalahan yang ada di wilayah saya nih, mudah-mudahan kelanjutannya tidak ada masalah seperti ini lagi. Karena kan pasti permasalahan nanti akan menyambung banyak Pak. Masa menjurusin belajar di wilayah saya terus itu Pak. Jadi saya dengan harap gitu Pak, gitu. Permasalahan di wilayah saya cukup selesai di hari ini, gitu ya. Amin. Harapan gitu Pak, upaya negara. Lihat itu yang tadi disampaikan sama Pak Erwin itu memang di situ tuh kayak Kubang gitu ya, daerah situ itu kan dulu situ mungkin ya, jadi memang rumahnya air ketua. Kalau saya lihat ya itu rumahnya air, bagaimanapun
kalau kita usik pasti dia gitu ya. Jadi itu kalau saya lihat situ. Jadi kalau airnya kalau hujan deras yang dari rumah-rumah yang di RT berapa sih Pak itu? RT 2, 3. Ya, Tiga, jadi kan lima. ada ke belakang yang perbatasan dengan Taman Sari Pusada itu, terus dia masuk ke dalam, dia masuknya itu memang orang-orangnya agak kecil. Jadi yang begitu air mungkin dari rumah Pak ini dari rumah mana itu ke rumahnya, dia pulang ke rumahnya, terus masuk ke orang yang kecil, dia masuk ke bawah rumah yang di Taman Sari Pusada yang saya tahu ya. Jadi dia masuk ke rumah Gantian saya. masuk nunggu. Jadi saya waktu itu lihat dari sebelah RW 3 terus ke Taman Sari juga, karena waktu itu yang sebenarnya yang mengajukan itu dari Taman Sari juga sih. Sama yang kan kalau di Taman Sari ada rumah kosong yang dilewatin air, terus ini ada rumah Pak siapa saya lupa yang ngadu itu kayak waktu itu. Terus kalau kita jalan ke arah sana, belok ke sana kan dia sebenarnya ada apa sih Pak? Pipa. Ada pipa juga ya, tapi yang airnya yang numpuk itu ke arah sini ke rumah yang Rumah itu. ya, rumah kosong itu. Nah, terus antara pipa di sini dengan di sini itu kan harus ada. Ini sebenarnya bisa digedein Pak Wawan. Yang di sebelah sini itu ya, kalau mau turun itu sebenarnya yang ini kan ada tembok ya. Ya. Kan ini ada pipa. Ya. Nah dari pipa ini sebenarnya tuh bisa disodet juga ke arah sini kecil menurut saya ya. Ini agak menurun terus ke arah sini, tapi ini bisa dibikin sodetan ke sini. Cuman dari sini ini jalan airnya ke namanya di komplek ya Pak, Ya. nggak gede, jadi kecil menurut saya. Jadi airnya yang tumpah dari sini ke Komplek. ya, ke Putus. komplek itu terputus gitu loh Pak. Insya Allah Pak Wawan sudah pernah turun ke lapangan. Kalau Kang Apul udah apalah ya, sampai kasurnya tengah malam goyang-goyang. Ini kenapa ini? Kita kalau kita tambah Pak. Saya kebetulan sempat masuk juga Pak Haji ke beberapa titik rumah. Kalau maghrib mah nggak sampai situ ya? Sejauh. Becek doang, becek. Dia ikut-ikutan aja ke sini. Humas Pak, humas RW. Ya mudah-mudahan pertemuan hari ini nanti dapat gambaran dari Haji Murtado yang paling dekat di antara kami ya. Selain Pak Adit. Satu RW tuh. Nanti Pak Wawan mohon bisa menginformasikan rumusan teknisnya itu seperti apa sih? Karena ini problemnya sudah teridentifikasi, cuman ada situasi yang tidak memungkinkan untuk dieksekusi tanpa ada persetujuan dari pemilik rumah yang punya peralatan tadi, Bah. Nah, itu yang agak sulit kita menangani masalah banjir karena volume air pertama terus Pak Ketua. Ya. Nah itu terus lari ke RW 3. Emang kita juga ada beberapa kali ke lapangan ya Pak Konen. Di sana kita sampai bawa staf kita coba di mana sih si pelalon yang ada itu. Emang ada di sana kecil. Kecil. Nah, paling cuma berapa? Coba asalnya kan kita nggak tahu nih kenapa ini air kok Kalau diganti nggak bisa, Pak? turun. Diganti Itu Nanti rumah orang. iya itu perawat yang ada di atas kita produk cari juga. semua udah ketemu emang kecil begitu kecil pun ada sumbatan. Kita cari sumbatannya ya alhamdulillah nyusut. Nah itu kan di atas nggak kelihatan kan sumbatan, ternyata mau di bawah juga sumbatan. Masalahnya emang salah satu jalan kita perlu ada sodetan. Kita PUPR siap menyodet, kita siap membantu. Apakah dengan alat yang saya berikan tadi untuk alat atau seperti apa? Cuman dari PUPR ingin ada kekuatan kita bekerja, Pak Ketua. Jangan sampai pada saat kita masuk ke sana dikomplain baik oleh yang punya ataupun yang lainnya. Nah kami dari dulu juga udah siap. Rencana sodetannya di mana? Ya itu kalau seandainya memang bisa rumah itu Rumah yang itu. bisa disodet silahkan kita kosongkan, atau kalau seandainya emang ada suatu hal yang bisa bikinkan itu pakai buis atau jika buatkan pakai box halvet nggak masalah. Ya, yang usulan Pak Haji Murtado ada tambahan Atau sebelah barat Sebelumnya ada dekat masjid gitu. yang ke masjid. Nah, kalau seandainya emang dulu kita nggak disampaikan di sana, yang disampaikan hanya di depan rumahnya itu, yang ada rumahnya. Nah, saya sempat juga ke sana ada
yang saluran yang masuk ke rumahnya yang dari BPN. Ya, tanah pemimpin. kosong. Bimbing betul. Bukan BPN. Nah itu. Ya, Cuman yang berfungsi itu yang dari rumah kosong itu. Iya. Nah, Kalau berfungsi itu. kalau seandainya itu rumah kosong diizinkan, bongkar, kita bikinkan box cover lah di sana. Bongkar tapi itu permanen ya. Iya, pasti permanen Pak. Tapi ada izin nggak dari yang rumahnya, yang punya rumahnya? Misalkan dibongkar sedikit, nanti kita kembalikan ke semula. Mengganggu rumahnya nggak? Kalau Pasti dibongkar? mengganggu, Maksudnya bangunan rumahnya. pasti mengganggu itu. Yang jadi masalah kita tuh ini gimana? Persis Pak? di bawahnya ya. Di Iya, bawahnya. di bawah. Saya ke Pak RW-nya, Pak RW coba komunikasikan dengan yang punya rumah. Kalau sudah ada kesiapan, kita langsung running. Kalau kita mah pasukan banyak. Iya. Tinggal siap kapan ada kesiapan, pernyataan, sanggup, kita langsung bisa melaksanakan untuk membantu warga sampai jangan sampai banjir di sana. Seperti itu mungkin Pak yang disampaikan dari PUPR. Mudah-mudahan ada solusi juga di sini. Tapi kalau seandainya perlu ke lapangan lagi, nanti kita ke lapangan lagi Pak. Aspirasi yang sudah disampaikan tentu ini berproses ya, kami juga sebenarnya komunikasi terus dengan dinas. Termasuk saya sejauh ini sudah ya pokir lah saya di situ sama untuk nyambungin drainase. Jadi dari di depan rumah samping rumah Pak Sekdes sebenarnya sampai keluar sudah drainase baru gitu sebenarnya. Kalau memang memang yang di dekat rumah itu belum baru. Jadi memang mohon kesabarannya, kita tetap jaga kondusivitas karena bagaimanapun kalau si warga Lotus kami juga punya hak di sini karena kami beli gitu. Jadi ya tentu ini sama-sama harus dengan kepala dingin. Kita juga usahakan tadi sebenarnya kita sudah dapat saudaranya yang punya rumah kosong itu. Cuman ya dia juga kehilangan kontak gitu. Sejauh ini ya, kalau Pak Iwan menyampaikan buronan aja gampang ya, buktinya pakai saudaranya juga belum bisa ketemu sampai hari ini. Jadi memang saya juga udah pesan ke Pak Sekdes ya, tolong tahun 2026 kita prioritaskan penanganan banjir di Taman Sari Persada karena sekarang depannya sudah banjir, depannya lagi seberangnya banjir ya Pak Haji ya, karena pembangunan rumah sakit katanya. Jadi memang tambah banyak titik banjir di situ gitu. Jadi memang mudah-mudahan Pak Wawan tolong dianggarkan, direncanakan lah nanti menganggarkan kami kan. Ya jalur-jalur air yang membantu percepatan banjir. Mungkin sementara itu mungkin ya. Jadi ya ini karena masalahnya menahun, nggak bisa juga langsung seminggu 2 minggu kita selesaikan. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak juga kita komunikasi terus, kita update terus apa yang kita lakukan dalam hal ini. Mudah-mudahan segera lancar kembali karena memang kalau pusat cekungan air seluruh tanah Sareal ya memang ya begitulah. Kita juga nggak mungkin cepet gitu ini. Itu ya Pak, bapak-bapak atau non pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.